Aksara Life School. Belajar bagi semua. Kali ini kita akan menelusuri jejak panjang lahirnya komputer, sebuah perjalanan luar biasa dari mimpi mekanis di abad ke-19 sampai ke perangkat canggih yang ada di genggaman kita sekarang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mesin hitung raksasa yang besarnya satu ruangan penuh bisa berevolusi jadi alat super canggih yang muat di saku celana? Nah, perjalanan inilah yang akan kita bongkar, penuh dengan lompatan jenius dan inovasi yang, wow, luar biasa. Oke, biar gampang, cerita ini kita bagi jadi 5 babak. Kita mulai dari para pemimpi mekanis, lalu lahirnya raksasa-raksasa elektronik, revolusi miniaturisasi yang bikin semuanya jadi kecil, era di mana komputer ada di setiap meja, dan akhirnya dunia yang terhubung seperti sekarang. Kita mulai dari babak pertama, para pemimpi mekanis. Jauh sebelum ada listrik atau sirkuit, visi tentang sebuah mesin yang bisa diprogram itu ternyata udah lahir di abad ke-19. Semua ini berawal di tahun 1822. Ada seorang jenius bernama Charles Babbage yang merancang difference engine. Nggak berhenti di situ, visinya berkembang lagi di tahun 1837 dengan analytical engine yang bisa dibilang jadi cetak biru komputer. Terus, di tahun 1843, muncul Ada Lovelace yang nulis algoritma pertama di dunia. Ini langkah yang mengubah segaranya. Konsep analytical engine-nya Babbage ini benar-benar gila untuk masanya. Walaupun mesinnya nggak pernah selesai dibuat, gagasannya itu udah punya semua elemen dasar komputer modern. Ada unit kontrol, ada memori, bahkan bisa diprogram pakai kartu berlubang. Ini tuh blueprint komputer yang muncul lebih dari 100 tahun sebelum teknologinya ada. Nah, disinilah kejeniusan Ada Lovelace bersinar terang. Dia ngelihat mesin ini bukan cuma sebagai alat hitung. Dia melihat potensi komputasi yang gak terbatas. Dia nulis sebuah algoritma yang intinya adalah serangkaian instruksi untuk sebuah mesin yang bahkan belum ada. Bayangin deh, programmer pertama di dunia adalah seorang wanita yang memprogram mesin imajiner. Keren banget. Oke, sekarang kita masuk babak kedua, lahirnya raksasa elektronik. Mimpi mekanis tadi mulai jadi kenyataan, dan pemicunya adalah kebutuhan mendesak selama Perang Dunia Kedua. Disinilah terjadi perpindahan besar dari roda gigi mekanis ke sirkuit listrik. Era baru ini dimulai dengan fondasi teori dari Alan Turing di tahun 1936. Terus lompatan besarnya terjadi di dunia nyata dengan Z3 di Jerman tahun 1941. Dan puncaknya ENIAC di Amerika Serikat tahun 1946. Jadi, sebelum komputer bisa dibangun, seseorang harus bisa membayangkannya secara teori. Nah, itulah yang dilakukan Alan Turing. Gagasannya tentang mesin komputasi universal ini jadi dasar dari semua ilmu komputer modern. Intinya, dia membuktikan bahwa satu mesin tunggal bisa melakukan tugas apapun selama kita memberinya set instruksi yang tepat. Teori itu nggak lama jadi kenyataan. Di Jerman ada Z3 punya Konrad Zuse yang jadi komputer fungsional pertama yang bisa diprogram. Sementara itu di Inggris ada Colossus yang super rahasia, dibuat khusus buat mecahin kode enigma Jerman. Perang ini nunjukin kalau komputasi elektronik itu bukan cuma mungkin, tapi juga sangat-sangat penting. Dan inilah dia sang raksasa, ENIAC. Coba bayangin, mesin seberat 27 ton yang butuh satu ruangan penuh. Meskipun kemampuannya ribuan operasi per detik kedengeran lambat banget sekarang, pada masanya ini adalah keajaiban, sebuah otak raksasa yang mengubah cara dunia memandang komputasi selamanya. Pertanyaannya, gimana caranya dari mesin segede ruangan, kita bisa sampai ke perangkat yang ada di kantong kita? Jawabannya ada di babak ketiga, revolusi miniaturisasi. Ini cerita tentang gimana komputer menyusut dari ukuran ruangan jadi seukuran kepingan kecil. Ada 3 momen kunci yang bikin revolusi ini terjadi. Tahun 1948, ada Manchester Baby yang ngenalin cara baru nyimpan program. Lalu tahun 1956, transistor ditemukan dan mengubah segalanya. Puncaknya, tahun 1971 saat Intel menciptakan mikroprosesor pertama. Manchester Baby ini kelihatannya emang sederhana, tapi kontribusinya fundamental banget. Dia adalah komputer pertama yang bisa nyimpen program di dalam memorinya sendiri. Ini penting banget karena artinya program bisa diubah dengan cepat tanpa harus bongkar pasang kabel secara fisik. Arsitektur inilah yang jadi dasar dari setiap komputer, laptop, dan ponsel yang kita pakai hari ini. Nah, perubahan besar berikutnya itu adalah pergeseran dari tabung vakum ke transistor. Ini benar-benar game changer. Tabung vakum itu besar, panas banget, boros daya, dan sering rusak. Sebaliknya, transistor itu kecil, adem, hemat energi, dan yang paling penting,
jauh lebih andal. Penemuan inilah yang memungkinkan komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Kalau transistor itu langkah besar, maka mikroprosesor adalah lompatan raksasa. Tahun 1971, Intel dengan 4004-nya berhasil masukin seluruh otak komputer atau CPU ke dalam satu keping silikon kecil. Tiba-tiba, seluruh kekuatan komputasi ada di ujung jari kita. Dan pintu menuju era komputer pribadi pun terbuka lebar-lebar. Oke, kita masuk babak keempat, komputer di setiap meja. Ini adalah kisah tentang para perintis yang berhasil mencuri kekuatan komputasi dari laboratorium-laboratorium besar dan membawanya ke rumah dan kantor kita semua. Ada dua momen penting yang jadi pemicunya. Tahun 1976, dua anak muda di sebuah garasi, Steve Wozniak dan Steve Jobs, memperkenalkan Apple I. 5 tahun kemudian, raksasa industri IBM meluncurkan PC-nya yang akhirnya jadi standar industri. Apple I ini bukan cuma mesin loh, ini tuh kayak sebuah statement. Sebuah komputer rakitan yang ramah pengguna, yang berhasil menyulut api gerakan para penghobi komputer rumahan. Tiba-tiba, punya komputer pribadi itu bukan lagi hal yang mustahil, bahkan jadi keren. Kalau Apple yang mulai nyalain apinya, IBM PC ini yang bikin apinya jadi kebakaran besar. Dengan arsitektur terbukanya, IBM menetapkan standar global untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Ini menciptakan sebuah ekosistem raksasa di mana banyak perusahaan bisa bikin komponen dan program yang saling kompatibel. Hasilnya, adopsi komputer di seluruh dunia jadi makin cepat. Dan akhirnya kita sampai di babak terakhir, dunia yang terhubung. Ini adalah tentang bagaimana mesin-mesin yang tadinya berdiri sendiri ini akhirnya dihubungkan menjadi sebuah jaringan global yang kita kenal sekarang. Tahun 90-an itu jadi titik baliknya. Tiba-tiba, semuanya berubah. Internet jadi bisa diakses oleh publik. Sistem operasi modern kayak Windows 95 bikin komputer jadi jauh lebih gampang dipakai. Fondasi untuk cloud computing mulai diletakkan, dan perangkat seluler pertama mulai muncul. Sejak saat itu, dunia kita nggak pernah sama lagi. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, cerita komputer ini emang kayak lomba lari estafet kecerdasan manusia. Dari mimpi mekanis Babbage sampai jaringan global sekarang, setiap penemu seolah menyerahkan tongkat estafet ke generasi berikutnya, melanjutkan perjalanan inovasi yang tanpa henti. Perjalanan 150 tahun udah membawa kita sampai sini. Pertanyaan besarnya sekarang, kira-kira apa ya lompatan besar selanjutnya dalam dunia komputasi?